Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Siti Fitriani Saleh dalam series Belajar Matematika bersama Pak Abdul dan Bu Siti. Kali ini kita akan membahas mengenai himpunan, khususnya operasi himpunan. Mari kita lihat. Operasi himpunan adalah cara membentuk himpunan baru dari satu atau lebih himpunan yang diketahui. Operasi himpunan yang akan kita bahas kali ini terkait komplement, gabungan, irisan, selisih, penjumlahan, perkalian kartesius, dan himpunan kuasa. Pengertian dari operasi himpunan ini sebentar kita akan lihat itu berbentuk kalimat-kalimat majemuk yang memuat perangkai logika maupun pernyataan berkuantor. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak kembali video terkait logika. Baik, kita lanjutkan untuk operasi himpunan ini. Yang pertama kita akan melihat komplement himpunan. Jika A suatu himpunan, maka komplement dari A adalah himpunan semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Jadi semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Notasinya kita tuliskan seperti ini. A komplement. Kemudian kita bisa tuliskan juga notasi pembentuk himpunan A komplement seperti ini. X sedemikian hingga X elemen semesta dan X bukan elemen A. Misalkan kita punya himpunan A yang digambarkan pada diagram seperti ini, maka komplement dari A ditunjukkan dengan daerah yang diarsir ini. Jadi bagian yang diarsir ini menunjukkan A komplement. Perhatikan bahwa komplement ini adalah operasi yang hanya melibatkan satu himpunan. Sekarang kita lihat gabungan himpunan. Jika A dan B himpunan, maka A gabung B adalah himpunan semua anggota A atau anggota B. Semua anggota A atau anggota B. Nah, jika tadi di komplement hanya melibatkan satu himpunan, maka di gabungan ini melibatkan dua himpunan. Notasi dari A gabung B itu seperti ini. Jadi seperti huruf U terbalik. Kemudian notasi pembentuk himpunannya kita bisa tuliskan seperti ini. X sedemikian hingga X elemen A atau X elemen B. Untuk contohnya, misalnya kita punya dua himpunan A dan B yang tidak saling lepas seperti ini. Kita gambarkan di diagram Venn ini, dua himpunan A dan B yang tidak saling lepas. Maka A gabung B bisa kita tunjukkan seperti ini, daerah yang terarsir ini. Jadi daerah yang terarsir ini menunjukkan daerah A gabung B, daerah dari himpunan A gabung B. Nah, bagaimana jika A dan B ini dua himpunan yang saling lepas? Atau jika A himpunan yang memuat B atau B subset dari A, himpunan bagian dari A. Coba Anda pikirkan, bagian mana yang diarsir pada diagram Venn ini atau ini untuk menunjukkan A gabung B. Ya. Selanjutnya kita lihat irisan himpunan. Jika A dan B himpunan, maka A iris B adalah himpunan semua anggota A dan anggota B. Jadi jika tadi di gabungan, pengertiannya itu menggunakan perangkai logika, atau di irisan ini kita menggunakan perangkai logika dan. Notasinya seperti ini, huruf U terbalik.
Kemudian notasi pembentuk himpunannya bisa kita tuliskan seperti ini. X sedemikian hingga X elemen A dan X elemen B. Jika kita mempunyai himpunan A dan B yang tidak saling lepas seperti ini, yang digambarkan pada diagram Venn ini, maka A iris B bisa kita tunjukkan dengan daerah yang diarsir ini. Jadi daerah yang diarsir ini menunjukkan himpunan A iris B. Nah, seperti tadi, bagaimana jika A dan B ini dua himpunan yang saling lepas? Atau kita mempunyai himpunan A yang memuat himpunan B. Silakan Anda pikirkan daerah mana, bagian mana yang diarsir pada diagram Venn ini untuk menunjukkan A iris B. Baik, selanjutnya mari kita lihat selisih himpunan. Jika A dan B himpunan, maka A selisih B adalah himpunan semua anggota A, tetapi bukan anggota B. Semua anggota A, tetapi bukan anggota B. Untuk selisih, notasinya itu seperti ini, jadi tanda kurang. Kemudian notasi pembentuk himpunannya kita sesuaikan dengan pengertian ini. X sedemikian hingga X elemen A dan X bukan elemen B. Kembali ke bentuk yang tadi, kita punya dua himpunan A dan B yang tidak saling lepas. Yang digambarkan pada diagram Venn ini. Maka A selisih B bisa kita tunjukkan seperti ini dengan daerah yang diarsir ini. Jadi daerah yang diarsir ini menunjukkan anggota-anggota, semua anggota dari himpunan A, tapi bukan anggota B. Karena yang di dalam irisan ini kan juga merupakan anggota B, berarti kita tidak termasuk di A selisih B. Kemudian, bagaimana dengan B selisih A? B selisih A berarti himpunan semua anggota B, tetapi bukan anggota A. Himpunan semua anggota B, tetapi bukan anggota A. Jika A dan B dua himpunan yang tidak saling lepas, silakan Anda pikirkan bagian mana yang diarsir. Kemudian jika A dan B himpunan yang saling lepas, atau B merupakan himpunan bagian dari A, bagian manakah yang diarsir pada diagram Venn untuk menunjukkan A selisih B? Bagian mana yang diarsir pada diagram Venn untuk menunjukkan B selisih A? Baik, selanjutnya mari kita lihat penjumlahan himpunan. Atau ada juga yang menyebutnya beda setangkup. Jika A dan B himpunan, maka hasil penjumlahan A dan B adalah himpunan semua anggota A tetapi bukan anggota B, atau anggota B tetapi bukan anggota A. Ada juga yang memberikan pengertian seperti ini. Jika A dan B himpunan, maka hasil penjumlahan A dan B adalah himpunan semua anggota A atau anggota B, tetapi bukan anggota A dan anggota B. Notasinya seperti ini. Kemudian kita akan lihat notasi pembentuk himpunannya berdasarkan masing-masing pengertian ini. Untuk pengertian yang pertama, kita lihat di sini semua anggota A tetapi bukan anggota B. Ini tidak lain adalah pengertian dari selisih. A selisih B. Sehingga kita bisa tuliskan X sedemikian hingga X elemen A selisih B. Atau anggota B tetapi bukan anggota A, ini berarti B selisih A. X elemen B selisih A. Oke. Untuk pengertian yang kedua ini, coba perhatikan
himpunan semua anggota A atau anggota B. Ini sama seperti pengertiannya tadi gabungan. Kemudian, tetapi bukan anggota A dan anggota B. Anggota A dan anggota B itu pengertian dari irisan. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini, notasi pembentuk himpunan dari penjumlahan himpunan A dan B, X sedemikian hingga X elemen A gabung B, dan X bukan elemen A iris B. Untuk lebih jelasnya kita lihat diagram Venn-nya. Misalnya kita punya himpunan A dan B ya, yang tidak saling lepas. Untuk X selisih X elemen A selisih B berarti kita mengarsir daerah sini. Kemudian untuk X elemen B selisih A kita mengarsir daerah sini. Atau kita pakai pengertian yang kedua, X elemen A gabung B berarti kita arsir semua bagian yang ada di A dan B ini, di A dengan B. Dan X bukan elemen A iris B, berarti kita hapus arsiran yang ada di tengah-tengah. Bagaimana jadinya? Seperti ini. Daerah yang diarsir ini menunjukkan penjumlahan himpunan A dan B. Oke. Bagaimana jika A dan B ini dua himpunan yang saling lepas? Coba Anda pikirkan. Daerah mana yang diarsir untuk menunjukkan X elemen A gabung B dan X bukan elemen A iris B? Atau bagaimana jika B termuat dalam A? A memuat B. B himpunan bagian dari A. Daerah mana yang diarsir untuk menunjukkan A selisih B atau B selisih A? Silakan Anda pikirkan. Daerah mana yang diarsir pada diagram Venn ini untuk menunjukkan himpunan penjumlahan A dan B? Baik, sekarang kita lihat perkalian Kartesius. Jika A dan B himpunan, maka hasil perkalian Kartesius A dan B adalah himpunan semua pasangan terurut A, B dengan A anggota A dan B anggota B. Jadi pasangan terurut di mana yang pertama itu adalah adalah anggota dari A, kemudian yang keduanya itu adalah elemen keduanya anggota dari B. Untuk perkalian Kartesius A dan B. Kalau perkalian Kartesius B dan A berarti elemen pertamanya anggota B, elemen keduanya anggota A. Untuk notasinya seperti ini, cross ya. Notasi pembentuk himpunannya pasangan terurut AB dengan A elemen A dan B elemen B. Kita lihat contohnya. Misalnya, kita mempunyai himpunan K yang anggotanya 1 dan 2, dan L yang anggotanya PQR. Maka, K kali L itu kita tuliskan sebagai himpunan yang anggotanya adalah semua pasangan terurut dengan anggota K yaitu 1 dan 2 ini sebagai elemen pertama dan anggota L yaitu PQR ini sebagai elemen kedua. Kita coba data ya. Yang pertama 1, P, kemudian 1 Q, 1 R, lalu setelah habis PQR kita lanjut lagi 2. 2 P, 2 Q, 2 R. Inilah himpunan hasil dari operasi perkalian K dan L. Nah sekarang bagaimana jika kita mau menentukan hasil perkalian dari L dan K?
Tentu yang menjadi anggota pertamanya, elemen pertama pada pasangan terurutnya adalah PQR, kemudian yang elemen keduanya adalah 1, 2. Anda akan lihat ada perbedaan di situ, ya. Mungkinkah ada yang sama L dengan K, K dengan L, K kali L sama dengan L kali K? Apakah mungkin ada yang sama? Silahkan difikirkan. Selanjutnya, coba Anda perhatikan bilangan kardinal dari K dan bilangan kardinal L. Bagaimana hubungannya dengan bilangan kardinal K kali L? Jadi di K ini ada 2, di L ada 3, kemudian di K kali L bilangan kardinalnya 6. Bagaimana hubungannya? Silakan Anda coba pikirkan dan bagaimana menjelaskannya. Baik, selanjutnya kita lihat himpunan kuasa. Jika A suatu himpunan, maka himpunan kuasa dari A adalah himpunan semua himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa ini sama seperti komplement himpunan, operasi yang melibatkan satu himpunan. Jadi hanya A di sini ya yang kita libatkan. Notasinya seperti ini, power of A, himpunan kuasa dari A. Kemudian untuk contohnya, misalkan kita punya himpunan K seperti yang tadi, yang anggotanya 1 dan 2. PK ini adalah himpunan semua himpunan bagian dari K. Kita coba data. Yang pertama tentu himpunan kosong. Karena himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Kemudian 1 diperhatikan karena himpunan kuasa itu anggotanya berupa himpunan bagian. Jadi elemennya itu anggotanya adalah himpunan sehingga anggotanya kita tuliskan juga dalam kurung kurawal. 1 saja, himpunan yang anggotanya 1 saja, himpunan yang anggotanya 2, himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Baik. Sekarang kita lihat. Ini himpunan kuasa dari himpunan K. Ya. Coba kita perhatikan, coba Anda perhatikan dan pikirkan bagaimana hubungan antara bilangan kardinal dari K dan bilangan kardinal dari power of A dari himpunan kuasa K. Kira-kira bagaimana hubungannya? Baik, demikian pembahasan mengenai operasi himpunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.